imam dinamai sosok disebut imam di belakang makmum karena mau mengikuti. Seakan dengan kata umi, si anak ini akan menuju terus ngikuti ibunya bilang apa. Jadi bahkan ketika pertama lahir manusia bisa ngomong nggak Baji? Gak ada. Bahasa pertama bahasa siapa? Bahasa ibunya. Tapi hari ini banyak ibu yang gagal. Kemarin ada seorang ibu di Bekasi tuh membunuh anak yang usianya 5 tahun. Kunaon pedah cerik wae teu sabar. Jadi kali pertama Nabi Muhammad SAW mengatakan madrasatul ula itu siapa? Umi. Dan uminya banyak yang belum sanggup. Bahkan tidak sanggup membersamai anaknya, tidak sabarlah dan hal sebagainya. Artinya kurang bimbingan agamanya yang membuat akhirnya hubungan rusak dan menjadikan si anak tumbuh dengan jiwa yang tidak sehat. Gitu Pak Ali. Jadi begini, kalau ada remaja yang nakal itu bukan baru tapi ti budak nake geus bangor ta budak teh. Begini aja nih. Kalau ada anak SMP nakal, kenakalannya di bangku SMP itu bukan baru, pasti bangor nage ti SD kene. Lamun aya budak SD bangor, kelas 1 bangor, tunggal-tunggul, cuka cokot, buntak-bentak, ngomongnya kasar, sebelum sekolah pun sudah begitu. Di mana itu? Di rumahnya. Dan itu ada faktor eksternal karena seorang anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Anak bahasa Qurannya apa? Ayo deh. Teteh. Akang teteh ya naon? Naon anak bahasa Qurannya? Anak. Naon li? Hah? Aula. Walad. Lam jari dua lam. Yula. Ulu maulid yuladu al fitrah. Walad itu apa? Walad diartikan anak. Anak itu apa? Walad itu artinya penerus. Jadi walad itu apa? Penerus. Siapa yang tahu Fir'aun? Pernah dengar Fir'aun? Fir'aun itu namanya siapa, tahu nggak? Sejarah mencatat Fir'aun yang menjadi jalan, menjadi sosok yang ingin membunuh Nabi Musa itu anak dari Ramses II. Ramses II, Raja Tirani punya anak namanya Mareptah. Mareptah itu turunan Fir'aun. Seorang ayah ingin punya sosok yang melanjutkan. Yang baik ingin punya pelanjut baik, yang buruk pun tak jarang ingin punya pelanjut buruk walaupun gak mau. Maka nabi-nabi punya anak, pasti anaknya pun jadi nabi. Nabi Ibrahim punya anak dari rahim Hajar siapa? Ismail. Ismail jadi nabi. Dari Siti Saroh punya anak Ishak. Ishak jadi nabi. Ishak punya anak siapa tuh? Yakub. Yakub jadi nabi. Nabi Yakub punya anak 11, satu di antaranya Nabi Yusuf. Yusuf jadi nabi. Begitu pelanjut. Nah, hari ini kenapa banyak remaja yang nakal bahkan brutal? Boleh jadi ibunya ingin jadi anak yang soleh, yang baik, tapi salah antara doa dan ikhtiar. Nah doa nama benar, Allahumma ja'alni minas Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Robbi habli mina sholihin. Tapi ikhtiarnya salah, tidak disimpan di orang-orang yang soleh, tidak dididik dengan orang-orang soleh. Akhirnya terpengaruh dengan dunia luar, cara pandang, tontonan, bacaan dan seterusnya, pergaulan, hingga jiwanya terprovokasi hingga berbuat sesuatu yang menyimpang. Nah, begitulah kita. Mana MC-nya itu karena serang-serang wae. MC-nya ke mana? Nah, lanjut Pak Ustadz. Ya. Mungkin gini, tadi yang kata Pak Ustadz itu menarik banget gitu. Ya. Di saat anak teh bangor di SMP teh berarti di SD nangis bangor. Ya. Atau di TK merennya di orang meren Ya. atau di dan lain-lainnya. Nah, kumaha sih Pak Ustad ngaeureunkeuna kitu eta teh siklus eta teh gitu. Baik. Dina kalimat salat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya coba
Dibuka Qurannya. Inna sholati apa? Sungguhnya sholat. Wa nusuki? Hah? Apa? Ibadah. Ibadah itu udah bahasa Arab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ayuhan nasu ubudun rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nusuk itu bukan ibadah. Ibadah itu udah bahasa agama, ibadah dari kata abdun. Nah, perintahnya ubud. Kegiatan sifatnya ibadah. Jadi nusuk itu bukan ibadah, nusuk itu memotong. Kalimat itu keluar dari lisan Ibrahim. Dulu Ibrahim memotong anak, disimbolkan dengan kambing. Artinya menjadi hikmah pelajaran untuk menjaga anak satu saat nanti. Allah Maha mengetahui harus dipotong. Apanya yang menjadikan dia buruk apa? Gamenya potong. Yang dipotong apanya? Kuotanya, wifi-nya. Tetangga saya Lutika ini mau peso main game pembunuhan. Ibu wifi-nya putus, ngamuk kan baik ngamuk oke. Dulu anak ibu waktu menyusui pas disapi gimana bu? Bayi disapi nangis, ngamuk, ngan bapaknya mante. Nah ketika dia nangis pasti ada ujungnya. Begitupun kebanyakan orang tua karunya ngarah anteng padahal eta tergoda oleh setan, putus. Dia terbawa temannya, putus pertemanannya. Dia terpengaruh di sekolahnya, pindah sekolahnya. Dia harus tegas. Jadi anak-anak itu diharapkan orang tuanya tumbuh sebagai muslim, tapi sekolahnya tidak muslim. Maka di sekolah itu awal kerusakannya. Lewat apa? Cara berpikir, pergaulan, pertemanan bahaya itu. Begitu. Jadi doa harus sejalan dengan ikhtiar. Masya Allah. Itu loh. Masya Allah. Kebuka Kang Gaga enak Kang Gaga. Putus ya? Hah? Sedikit Kebuka pisan Pak Ustaz. terbuka Pak Ustadz. Insya Allah. Akhirnya memang kalau buat berbicara tentang pergaulan ya, yang tadi ada di notis ya sama Ustadz, bahwasanya ya pasti tidak akan jauh juga. Yang pertama mungkin dari awal orang tuanya juga bagaimana cara mendidiknya dan sebagainya. Lingkungannya. Cuman kita tuh ada sedikit tertarik pembahasan gimana sih kita tuh survive dari yang memang kita pergaulan yang mungkin, mohon maaf ya, mungkin ada pergaulan yang memang kurang enak atau dari lingkungan yang kurang baik, terus survive ke yang lebih baik. Gimana tak Kang Gaga, ada apa? Ada sedikit cemerlangnya Amigo coba nih gimana nih? Mungkin lebih Ya, lebih sampai lebih keheran kita mikir wae gitu ya. lebih relate sama Kang Amigo. yang dulunya emang tadi disebutkan dekat dengan permotoran yang apa ya? Yang kurang lurus banget gitu. Kiri gitu, rada kiri dikit gitu. Nah, Kang Amigo teh kenapa sih bisa gitu sampai sini teh gitu? Sebentar Sampai Pak Amigo, ini teh hiasan mau diopi teh. wah, mangga Ustaz. Saya juga bingung dari tadi ditawarin kopi tapi dicarokot sorangan kopinya. Halo. Buat kita bentar. Ya kopinya mana sih? Nawaran kopi tapi dicarokot sorangan sih kopinya. Tinggali. Iya, akhirnya Ustadz ngambil kabuhulan. Pak Ustaz. Aduh. Dia teh kopi nama anu. Teh kudu kopi cai biasa we. Cai biasa. Karunya Ustadz kabuhulan. Ayo, cai biasa baru dak. Iya. Jamaah juga yang di sini kan pengen minum. Ya. Oh ya, buat jamaah Jamaah buat juga yang di sini semuanya. kan pengen minum. Ada meureun cai aqua wae mana gelasnya. Cik atuh bagikeun da karunya. Kembali lagi ke topik Kang Gaga. Orang keur nyarekan maneh. Terus li. Gimana Nah. Kang Gaga? Jadi nepi mana teh Kang Amigo? Nah, Survive. nah Kang Amigo teh kan bisa gitu sampai saat ini gitu, sampai nepi janggotan gitu. Sampai cemerlang gitu, indah rupawan. Nah, kok bisa gitu lepas dari zona yang emang banyak gitu, mungkin si pemuda teh meureun nyaman gitu di zona itu teh Pak Ustadz gitu Kang, karena
banyak yang bilang gitu ya, ini mah dosa teh indah gitu di dunia teh gitu, terasa indah gitu, terasa menyenangkan gitu, dan susah dilepaskannya gitu. Nah, untuk Kang Amigo teh kumaha sih ngalepaskan eta teh gitu? Oke. Sebenarnya dulu saya main band. Grup band saya mungkin anak-anak tahun 90-an yang suka underground mungkin hafal dengan nama band Black T-shirt. Bawain lagu-lagu Rancid, saya yang main bass. Saya tinggalin bukan masalah halal haramnya musik, bukan. Tapi mudorotnya buat saya, karena kalau saya ke studio, saya main band, saya manggung nggak lepas dari khamar, nggak lepas dari minuman keras. Saya mungkin dulu masih muda, efeknya nggak besok lusa kejadian sakit. Setelah bertahun-tahun baru kejadian. Ngaplah di dada, lambung lah mulai sakit. Wak ngalamin ya Wak ya, main band juga. Ente kan bandnya yang black metal gitu kan ya. Nah, ngalamin tuh yang main band kayak begitu. Dulu saya waktu muda-muda kayak begini, saya SMP udah ngeband. Bawain lagunya Green Day. Ketukan drumnya yang pak, saya kejar. Tapi dari situ awalnya benar kata Ustadz Sinyo, SMP udah nakal, SD-nya udah nakal. Saya main band sampai udah keluar sekolah, dari SMP juga saya main band. Terus berlanjut karena di zona nyaman seperti itu. Saya pun di dunia motor seperti itu. Ternyata di dunia motor sama aja, nggak pernah lepas dari khamar dan perempuan. Saya tinggalin band karena mudorot buat saya. Kok bisa ninggalin band? Nyapaksakeun. Pengen ada perubahan nggak? Ya tinggalin, paksain. Hidup itu pilihan. Mau jalan lurus, mau jalan kufur kan gitu. Saya di dunia motor sama, nggak jauh dari khamar dan perempuan. Kok nggak ditinggalin malah tetap mencari klub motor gitu? Sekarang saya tanya, ada nggak band yang syar'i? Band syar'i. Ada nggak grup band syar'i? Saya tanya. Wali cenah. Wali cenah. Tongawadul sekelas Sabian pun melakukan maksiat, selingkuh. Paham yang beritanya ya? Wadul ragu religi lalu religi. Di belakangnya maksiat, selingkuh. Dunia motor saya cari seperti itu. Buktinya saya masuk biker subuhan. Berarti ada kalau di dunia motor. Masih mending lah ya daripada dunia band. Makanya itu Allah mengharamkan musik. Kita nggak bicara masalah halal haramnya, mudorotnya saya ambil. Ya, makanya saya berhenti jadi pelaku musik karena sieun melakukan mudorot. Bukan berarti saya dulu pelaku dosa sekarang masih enggak berbuat dosa. Tetap saya sekarang berdosa. Oke. Tapi setidaknya kan bergabung dengan Ali ada yang ngingetin, Mang Kade Mang dosa. Astaga. Kan diingetin gitu ya. Jeung si Ua ngagibah, nyaut maneh. Kadewa dosa. Nah, gitu. Berpindah pengen jadi bener ya dipaksain. Sekarang yang suka main game, ada manfaatnya nggak? Ayo jawab Bunda, anak muda ini. Ada yang suka main game nggak? Uktinya ada yang suka main game nggak? Nggak ya. Laki-lakinya ada yang suka main game? Tong ngawadul. Tong ngawadul, dah benget HP. Suka main game kan? Ada manfaatnya nggak? Ada. Apa manfaatnya Pak? Menghabiskan waktu. Oke. Kabayang teh lamun keur main game dicabut nyawa ku Allah. Teu kabayang karena dia akan terus hidup di dunia. Hati-hati, Pak. Hati-hati, keur nyukuran maut. Kabayang teu? Teu dibayangkeun. Iya, takut mati enggak? Takut. Masih takut mati Tan. Padahal mati wajib, Pak. Ada orang yang bakalan hidup terus di dunia nggak? Nggak ada kan? Percaya kematian. Kenapa masih takut? Berarti nggak mau berubah buat baik. Ya, kalau Anda membayangkan mati, insya Allah Anda akan lebih dekat sama Allah. Anu tadina rasa bobogohan, insya Allah berhenti. Karena takut sama mati,
Dia nggak takut sama mati. Dia orangnya nggak takut sama mati. Berarti nggak takut sama aturan Allah. Ya, insya Allah nanti Lebaran Anda akan banyak yang nanya, Irha kawin. Ya. Padahal jawabannya tinggal dibalikin, Ibu Iraha maot. Hei, itu urusan Allah. Sarua jodohnya urusan Allah. Dia karena nggak tahu aturan Allah, tuh bisa pakai dibalikin pertanyaan kayak tadi. Ibu Iraha maot, tuh bisa. Karena nggak takut mati, nggak ingat kematian. Ya, ukhti, ikhwannya juga pacaran, nggak mungkin kalau nggak pegangan tangan ya. Ngaku. Ini ukhti ada yang pacaran nggak? Yuk, jujur. Tong ngebohong dosa. Bohong dosa, tengah bohong kanyahoan. Laki-laki ada yang pacaran nggak? Ikhwan, sok jawab sing jujur. Ada yang pacaran nggak? Wah, bogohan tuh. Oh enggak. Dengan jalan pacaran awal kemaksiatan, nggak mungkin nggak pegangan tangan. Setidaknya minimal pegangan tangan. Itu udah termasuk zina. Siapa yang nanggung dosa? Pan orang tuanya. Bener kata tadi Ustadz, da karunya bisa disangka tepayu budakna, akhirnya diantepin pacaran. Padahal ibu sama bapaknya yang nanggung dosa. Siap nggak Bu nanggung dosa anaknya Bu? Bapak, bapak-bapakna dasian disindiran wae. Siap tuh nanggung dosa anaknya yang pacaran. Anak mah kumaha kolotna, anaknya berlaku maksiat kolotnya karena membiarkan. Kalau anak, ada nggak orang tuanya yang pengen anaknya nggak bener? Nggak ada ya. Kenapa anaknya melakukan maksiat dibiarkan? Kan harusnya dibenerin kata Ustadz juga tadi. Anak kecil nggak nyusu, nangis. Kan dibebenjokeun nya, jep padahal orok teh ngarti jep teh naon. Akhirnya kan berhenti sendiri. Kenapa kalau sudah agak dewasa sedikit cerik saeutik karunya atuh dah gitu. Padahal kalau dilihat kan kegiatannya nggak ada manfaatnya. Ya, sekarang teman-teman sudah pada dewasa ya. Kalau pandang-pandangan aja perempuan nih mandang yang di depan, aduh ganteng si itu gitu. Cukup sekali aja, ada kedua kali nama maksiat. Jangan dilanjutin gitu kan ya. Udah bisa berpikir kan? Udah bisa berpikir. Berarti jangan dilakukan yang kedua kalinya karena itu maksiat. Begitu juga hidup kita. Kalau misalnya mau benar, ya pilih lingkungan yang benar, tinggalin yang maksiat. Daripada nongkrong di warung mending di masjid ya. Bandingkan nongkrong di warung dengan di masjid, lebih banyak mudorotnya yang mana? Maka sekarang kita akan buka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Oke. Barangkali teman-teman yang mau bertanya, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Oke, nggak ada. Ya begitu Pak. Di belakang ada yang mau nanya nggak? Ayo yang di belakang ayo bertanya. Ukti yang di belakang Mau bertanya. Nggak? Ada jodoh nggak senang? Masya Allah. Yang di depan ibu mau nanya atau ukti yang di depan mau nanya atau yang ikhwannya mau nanya silakan. Dikasih mic-nya Pak. Ada yang mau bertanya? Pertanyaan. Kalau nggak ada yang nanya, yang ukti kalau nggak ada yang mau nanya mau ditanyain. Ada yang mau nanya nggak? Iya. Silakan dikasih mic-nya Pak. Mana? Itu yang di belakang. Mau sok. Boleh sini mendekat aja. Bukan mendekat, Anda yang ke sana. Aduh. Kasih. Ini maksudnya, Anda kan ini. MC. Oke. Anda kan Siapa MC. tadi ngajeng dulu atuh biar kelihatan. Oh. Ada ya teteh ini nggak tahu ya namanya siapa. Boleh. Boleh Saya kenalan dekat dulu. aja. Oke teh. Teh dari mana? Terus nama dari mana teh? Boleh teh. Perkenalkan, nama saya Nabila dan ini pertanyaannya kebetulan muncul dari teman saya juga Zena. Jadi kebetulan satu pikiran. Jadi mungkin kita baru mahasiswa baru gitu ya, baru masuk kuliah sekitar 1 tahun ke belakang. Dan kita sama-sama ngerasain hal yang lebih umum cakupannya, pergaulannya gitu dibandingkan masa SMA yang bisa dibilang masih dimomong sama guru gitu. Dan kita juga merasakan adanya agak sulit gitu nyari temen yang contoh kecilnya ya diajak sholat gitu. Kadang tuh kalau misalnya kita ngajakin sholat atau gimana ke temen gitu ya ngajak sholat tuh kadang suka nanti aja weh, bahkan
ada yang berani ngodo atau dijama padahal itu tidak termasuk syaratnya. Terus kalau misalnya kita kan nggak bisa juga memilih untuk langsung menjauhi dia karena kan dia juga teman kita gitu. Nah, gimana sih Kang untuk menghadapi hal-hal semacam itu? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Teh Nabila dan Teh Jena. Iya Teh Ustadz dijualnya Ustadz. Siap. Iya Teh dari tadi Teh saya lihat ya Teh dijual tuh nah. Oke. Jadi gitu Kang Gaga. Siap. Dunia perkuliahan yang memang mungkin kerasa ojoge sama Kang Gaga Cek. Iya. yang sangat luas. Ternyata hal itu tuh basic banget gitu dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa baru di seluruh dunia ini. Boleh sama Ustadz Sinyo dulu ditanggapi boleh Ustadz. Baik ya. Jadi mahasiswa itu kan satu-satunya nama status sosial di muka bumi yang menggunakan mahasiswa. Gak ada maha ibu, gak ada. Maha bapak gak ada ya? Gak ada. Maha dewi ada ya? Karena maha itu kan paling gitu loh. Ada maha esa, maha adi kan itu Tuhan itu. Nah, jadi siapa tuh Nabila ya? Jadi Nabila itu saya yakin, saya duga keras orang tuanya Muslim, Islami. Nabil itu apa sih artinya? Hah? Lembut. Nabil itu lembut, Nabil itu halus, Nabil itu pancaran cahaya iman. Namanya Nabil, kalau perempuan Nabila tuh. Jadi orang tua memberikan nama kepada anaknya itu sebagai satu amanat. Jangan kau coreng namamu sendiri. Karena itu identitas agamamu. Gimana solusinya? Kembali kepada diri kita, harus istiqomah. Harus kuang berpegang kepada akidah. Maka iman itu dinamai akidah. Akidah itu dari kata akoda. Akoda itu ikatan yang sangat kuat. Tidak boleh ada yang sanggup melepaskan sekalipun diri sendiri. Tidak boleh. Saking kuatnya ikatan iman itu disebut dengan akidah. Nah, setan itu menggoda agar ikatan ini longgar. Bahkan pada akhirnya putus. Putus sampai murtad dan seterusnya. Nah, dan setan ini akan selalu menggoda manusia. Setan itu dari kelompok jin dan kelompok manusia. Minal jinnati wan nas. Maka pahami tentang setan. Gak usah kita benci mereka yang belum sholat, yang sholatnya bolong. Gak usah, gak ada hak kita benci. Tapi kita harus punya prinsip. Saya dulu kuliah di satu di antara fakultas di Bandung juga. Pada waktu itu hampir rata-rata tahun berarti 2088 keur marotah mau nah gitu. Pada waktu itu narkoba bebasnya waktu itu. Termasuk lagi tren istilah itu seks bebas waktu itu. Alhamdulillah karena yang pertama dibimbing oleh para guru, termasuk perhatian orang tua, di kampus itu sedikit pun tidak tergoda. Baik lewat jalur pacaran tidak. Kenapa? Karena pacaran waktu itu seakan-akan milik setengah milik. Lagi tren itu yang namanya perzinahan itu. Sampai banyak yang bunting sebelum nikah. Alhamdulillah selamat. Termasuk narkoba pun selamat. Memang waktu itu seakan-akan kita gak punya teman. Orang menjauh dari kita karena kita dianggap sok soleh, sok suci. Tapi kalau kita benar berpegang teguh pada akhirnya, teman-teman yang dulu menjauh di semester 7, semester 8 semuanya merapat. Bahkan hingga akhirnya masih bersahabat sampai sekarang. Jadi awalnya harus melewati ujian dulu. Ujian yang kita lalui, Allah sudah berikan gambaran seperti orang-orang dulu. Waladzina min qablikum. Nah, Nabi Muhammad SAW diuji nggak? Diuji nggak Nabi Muhammad? Dicaci dulu kan? Dicaci, dimaki, dijauhi, dilempari. Tapi akhirnya mereka mendekat bahkan masuk Islam. Siapa tuh? Seperti Khalid bin Walid, Ridwan Wahsi,
orang-orang yang tadi membenci Nabi seperti siapa tuh Ikrimah bin Abu Jahal, itu inspirasi. Jadi petunjuk Al-Quran dan Sunnah itu luar biasa, pedoman kita harus yakin. Karena kalau nggak punya pegangan, pegang apa? Nah, termasuk di buku kuliah. Seperti gambaran ikan di laut. Ikan di laut banyak ya ikan? Banyak. Ikan lautan rasanya asin atau tawar? Hah? Asin. Asin atau tawar? Asin. Tawar. 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 Ikan asin mah terus dikeman ku uyah, teman. Itu pelajaran dari Allah. Ikan pun sekalipun hidup di air yang asin, tapi tidak terpengaruh rasa asin. Kenapa? Karena ikannya masih hidup. Seratusan tahun pun gak akan jadi asin. Tapi kalau ikan yang mati dikeem dina cai uyah 2 menit pangset langsung. Artinya apa? Iman yang hidup walaupun lingkungannya itu tidak baik, lingkungan buruk tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena imannya hidup. Tapi kalau imannya mati, setengah hari pun, 1 jam pun ngaruh langsung. Langsung berubah kepada cara berpikir dan seterusnya, sikap dan seterusnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Beresin. Tanda-tanda beres gitu. Oke ya, Mbak Nabila ya. Jadi harus pegang prinsip yang kuat, diajak tolak dengan cara yang baik, jangan putuskan pertemanan, tapi jadikan jalan untuk berdakwah, paling tidak saling mengingatkan, wa tawasobil haq wa tawasobil sobar. Wallahu a'lam. Yaudah Pak Igo nih. Oke. Sebelum ditanggapi juga ada yang mau bertanya dulu, bagaimana dari teman-teman semuanya yang mau ditanyakan? Terus Wah, hurung deh. Oke, Mang Migo gini, Mang Migo. Sedikit menanggapi ya yang tadi kata Ustaz Sinyo sama Teh Nabila juga disebutkan tentang masalah circle pertemanan berarti ya. Kadang kita teh khususnya anak mudanya Mang Migo gitu. Kadang suka merasa itu enak gitu Mang Migo menghindari orang-orang seperti itu. Padahal sih kita tahu ini tuh gak baik gitu Mas. Tapi kita teh kayak gimana ya cara nolaknya, gimana ya cara menghindarinya teh. Nah, kalau sepengetahuan Mang Migo atau misalkan sepengalaman bagaimana sih survive dari hal tersebut tuh gitu. Bagaimana biar kita teh benar-benar bisa berani nolak dalam kata hati tuh menjauhi dari kemungkaran gitu Mang Migo. Oke. Mungkin saya berbagi pengalaman ya. Dulu saya kalau di klub motor nongkrong satu meja. Ini bukan air putih, Pak. Bukan kue. Minuman keras, dagingnya ada daging babi, ada daging ayam. Khamarnya aja udah haram. Kita minum, tapi babinya nggak mau. Serbakannya haram. Nah, amang tedar babi, aduh anjing eta mah haram atuh, padahal udah minum haram. Ya, artinya masih bisa berpikir dalam keadaan seperti itu kan ya. Ditolak dong babi tuh. Padahal udah tahu haram, tapi tetap ditolak. Ya kan? Tugas manusia kan ngingetin ya. Lihayu sholat. Nyesok mang, tipayun mang. Udah urusan mana jeung Allah itu mah. Dan jobnya mah urusan Allah kan. Kita mah cuma ngingetin aja, ngingetinnya jangan kapok. Mbak Nabila kumpul sama temennya. Ngajakin sholat temennya nyesok we tipayun, udah selesai, tugas dari Allah udah selesai. Tapi besoknya jangan kapok, ingetin lagi, kan tugasnya manusia ngingetin, hidayahnya job Allah. Ya, saya punya saudara murtad masuk Kristen. Saya nggak jauhin orangnya, saya jauhin akidahnya. Kalau saya jauhin orangnya, dia nggak akan bisa balik lagi masuk Islam. Saya tetap deketin orangnya, ajak ngobrol, lu masuk Kristen ngapain, lu kurang duit gitu. Baru dikasih Indomie 1 dus, akidah dijual. Akidahnya kita jauhin, tapi orangnya jangan kita jauhin. Saya nggak akan keajak ke sini lamun ku si Uwa teh diajak. Kan kita sama-sama di motor, Pak. Karena si Uwa pengen ngajak saya, ada orang menginum wae situ ente. Kan diajak, si Iwa ngejauhin saya enggak karena saya suka minum, enggak. Padahal si Iwa mah nggak pernah minum, tapi anggar kolotan si eta beungit nama. Oke. Kayak gitu, jadi
Kalau saya dulu waktu di dunia motor, di meja itu minuman semua. Benar kata Ustadz. Kalau imannya yang hidupnya nggak kuat, kajenting orang di biker Subuhan Bandung, oke gabung deh jeung klub motor bisa diminum lagi, Pak. Oke. Bisa diminum lagi karena imannya masih belum hidup bener. Masih setengah mati, setengah hidup, setengah sadar. Setengah sadar imannya. Yang ukti di sini saya tanya pacaran enggak? Enggak. Keluar dia yang ada laki. Hati-hati. Imannya masih setengah sadar. Kalau imannya hidup nggak akan begitu. Teh Nabila juga kalau misalnya imannya hidup mah moal ngedrop atuh ku babaturanna disebutkeun nya sok we ti payun. Moal ngedrop. Dia pasti alhamdulillah tugas saya udah selesai. Besok ingetin lagi. Ya teh ya. Teteh berapa kali diajarin makan sama orang tuanya? Diajarin pakai sendok makannya, diajarin pakai tangannya. Kapok nggak tuh orang tua ngajarinnya? Kenapa teteh sekarang dikasih teman yang kayak gitu udah ngedrop teh? Tong epes mer atau elehan gitu. Mungkin segitu ya. Oke. Jadi memang imannya juga harus bukan apa ya, menguatkan internal kamu. Ya itu yang begitu, Kang Gaga. Nah, Kang Migo. Terakhir kemarin ya dari saya. Karena ya bentar lagi juga. Kayaknya kalau misalkan kayak gini mah kita lanjut di belakang layar aja gitu. Insya Allah. Tapi ini terakhir. Tapi terakhir banget atau Terakhir kumai? pisan aslinya Terakhir iman. Melanjutkan yang mengenai iman. Kan iman teh tidak terlihat meren ya ku kita teh gitu. Tidak terasa oge meren. Dan orang-orang juga bisa menilai kita ada imannya, ada enggak juga gitu. Nah, kumaha sih Kang gitu. Si iman teh supaya terlihat oleh kita, iman kita sendiri, entah kita melihat bahwa oh kita teh kurang imana, oh kita teh salat teh saukur kikituan hungkul gitu. Oh kita teh kakajian teh hayang memotoran hungkul misal. Tah gimana sih Kang Ya. gitu untuk sampai di titik itu teh gitu. Betul. Ikhlas teh kumaha gitu. Mungkin ditanggapi sama Kang Migo nanti closing statement dari Ustadz Sinyo. Boleh banget. Oke, siap. Boleh Kang Migo. Oh, boleh. Siap. Boleh. Siap. Cek. Oh iya. Gini bro. Jadi Allah menciptakan kita dan Allah menjelaskan tujuan penciptaan kita melalui lisan para nabi. Kurang cahaya. Tujuan penciptaan itu kepada iman, mengajak kepada iman. Nah, persoalan pertama, tantangan para ilmuwan itu, para ulama menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, iman itu apa? Karena kita punya akal dituntut mesti paham. Lahirlah kata percaya. Nah, percaya itu apa? Percaya itu dari bahasa Sangsekerta, dari kata pracahaya. Sebelum jelas. Jadi iman itu nggak menuntut jelas apa yang diimani. Karena objek iman itu hampir kebanyakan tidak tampak di pelupuk mata. Sehingga iman itu dianalogikan oleh Al-Quran dengan cinta. Cinta itu menggunakan kata hub. Itu sebelum perintah puasa ayat 183 surah Al-Baqarah. Di 165 wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu teramat sangat mencintai Allah. Dari kata hub. Dari kata hub muncullah kata habah. Habah itu benih. Muncullah habatus saudah. Nah, iman itu harus ditanamkan. Pertanyaannya iman itu tuh dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Ya? Dari mana? Kalau dari mata turun ke hati itu namanya hawa nafsu. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, orang buta gak bisa mencintai karena gak melihat. Tapi kenyataannya orang yang buta tunanetra pun bisa menikah dan saling mencintai. Padahal teu apa banget pamajikanana.
Benar tak? Iya. Dan itu punya anak itu. Kenapa pakai main hati? Kalau mata ke hati itu nafsu, pasti pakai jeng bosen. Bahkan aja dari cinta bisa dibenci itu. Nah, jadi tentang cinta pun pemuda hari ini banyak salah paham karena tidak ada edukasi khusus. Padahal Quran menceritakan itu. Nah, itu iman. Iman itu harus ditanamkan. Maka ulama mengatakan al-iman qabla ilm. Iman sebelum ilmu. Kalau ilmu dulu tanpa iman, akhirnya pinter tapi kurang ajar. Banyak orang pintar tapi kurang ajar. Berbuat kerusakan. Bahkan tak jarang menggunakan agama sebagai sarana untuk mencapai kebejatannya itu. Muncullah istilah kiai cabul, ustaz cabul. Itu kan dia menunggangi agama itu. Termasuk koruptor dan seterusnya. Nah, iman ini memang objek rasa cinta. Nah, cinta itu harus ditanamkan. Bagaimana caranya? Dengan mencari kagum. Maka harus dibimbing. Allah berikan gambaran begini. Qul yuha ilayya annahu istama'u nafaru minal jin faqalu inni sami'na qur'anan ajaba. Telah diwahyukan kepadaku sekelompok jin telah mendengarkan Al-Quran. Dan respon mereka, ini bacaan yang mengagumkan. Cinta itu datang dikarenakan kagum kepada yang dicintai. Kenapa seorang laki cinta perempuan, perempuan cinta laki-laki, bahkan ada seorang laki-laki cinta motor, cinta mobil, cinta hewan. Kenapa? Karena objek yang dicintai itu kagum. Karena dia begitu indah, begitu buruk, begitu indah. Maka harus muncul kekaguman kepada objek yang pertama apa? Al-Quran. Maka Al-Quran tulisan yang indah, dibacakannya pun harus dengan indah. Supaya apa? Supaya menyentuh. Setelah tersentuh, diharapkan bertanya, surah apa tadi? Maknanya apa? Nah, kagum dengan motor apa standarnya? Bagus, mahal, modelnya mungkin unik atau kuno dan seterusnya. Kalau kagum objeknya laut gimana? Bersih. Pasirnya putih atau hitam? Putih. Tempat sunset, sunrise dan seterusnya. Pertanyaannya, bebas ditulis anu buligir atau ayaan? Nah, mulai beda pendapat dia ya. Beda pendapat dia mulai. Nu make cawet tah mazhabna geus beda itu berarti. Nah, kalau Quran tulisan kan lafaz, kagumnya apanya? Nah, ini yang jadi masalah. Banyak pemuda bahkan muslim sampai tua pun tak berjumpa kagum dengan Quran karena dipelong hurufnya. Wah, halus tah huruf nama, tapi maknanya. Betul, artinya. Sambil menyaksikan sosok yang menjelaskan, itu yang meneladangkan orang tua, suami, guru, itu yang membuat jalan kagum. Dan kenapa banyak pemuda hari ini terpalingkan ke jalan yang buruk? Kebanyakan mereka tidak punya sosok guru, gagal belajar, tidak menemukan sosok orang tuanya itu bapak yang betul-betul yang mengarahkan. Karena mungkin sibuk kerja dan ketidakmampuan, akhirnya lari mencari sosok di jalan. Panggil aja ketua geng, ketua komunitas, grup itu, grup iya dan seterusnya. Akhirnya ngikutin dia, cara pandangnya, cara hidupnya, bahkan diarahkan dengan idola tertentu. Akhirnya semakin jauh. Nah, iman itu bagaimana? Karena kan di dalam jiwa tuh cinta tuh. Nabi hanya berikan gambaran begini. Iman itu diibaratkan seperti seorang yang di tengah laut, dia pakai sampan. Dia mendayu, terus mendayu sambil mencari daratan. Di sejauh mata memandang, dia melihat dataran yang begitu indah, lalu dia ingin cepat-cepat sampai. Wow, itulah iman. Nah, sahabat Nabi masih belum mengerti. Kita mendapat janji sorga, janji ampunan, janji ridho. Bagi orang beriman itu sesuatu yang seperti di dataran yang indah, sementara dia dalam lautan. Maka adunya bahrun amik, kehidupan dunia seperti lautan.
gelombang. Banyak liku-liku ya, amigo. Bahkan tak jarang sampai membuat hati luka-luka. Luka-luka itu tak jarang sampai tidak bajar, tidak berdasar pengetahuan karena nggak laku. Itulah lika-liku laki-laki. Tepayu akhir aral. Nah, lalu begini, siapa nama ini? Mega. Lalu sahabat begini, ya Rasulullah, di dalam hati saya ada yang mendorong, ada yang berbisik untuk berkata sesuatu yang setelah saya renungkan itu perkataan yang kotor, itu perkataan yang keliru. Tapi aku cenderung tidak mau mengatakannya. Apakah itu tanda iman? Kata Nabi, iya betul. Itulah iman. Jadi ketika ada dorongan buruk, ngajak dia untuk berpaling. Ketika ada dorongan baik, dia ingin mendekat. Nah itu. Maka kita harus menemukan dalam jiwa kita. Nah, sehingga dikonfirmasi setiap sehari 5 kali lewat kumandang azan. Allahu Akbar. Tep, masuk telinga tuh. Telinga masuk ke dalam otak. Otak karena kalau deng. Samperkeun atau sare. Tergantung jiwanya. Kalau ada iman walaupun lemah, dia pasti merangkak. Berjengkuk lutut oke. Ini teh aing keturun aja kudu salat. Tapi salat oke gitu. Mungkin begitu awalnya. Terus tambah pengetahuan. Apa sih salat itu? Tambah lagi terus. Harus mengerti. Insya Allah iman akan tumbuh seperti waktu kita lahir pun lah lemah, dikasih ASI baru itu langsung makan bubur dan seterusnya, kuat tubuh kita. Iman juga sama kayak gitu lah. Oke, walau alam. Alhamdulillah. Boleh dari Kang Migo, closing statement dari Kang Migo Oke, mengenai. nanti closingnya sama Ustadz ya. Oh iya boleh. Bicara iman ya. Iman mah nggak usah pengen dirasain, nggak usah pengen kelihatan Pak. Tsumastawa alal ars. Allah duduk di arsnya. Geus teu kudu mikiran duduk korsina jiga kumaha Pak, kalau dengan iman mah udah selesai duduk di arsnya. Ya kan? Ya. Kalau dengan iman mah nggak usah mikirin yang kayak gitu. Babi haram, gak usah mikirin kunaonnya babi haram padahal ngeunas ya. Cek Allah haram udah selesai. Nah, kunaon diciptakeun. Akhirnya bertanya-tanya lah tadi, imannya karasa tanya orang teh imannya kuat enggak gitu. Ya kan? Iman mah asal kita yakin aja sama Allah, udah selesai. Ya. Oke. Enggak usah dipikir jadi kunaonnya babi teh haramnya padahal ngeunas ya. Komo eta lamun anu geus disamiang teh nya krauk-krauk. Heeh. Haram cek Allah udah selesai. Kita yakin aja sama Allah itu haram udah. Kita punya iman. Kan sekarang kata Ustadz tadi ya, saya ada di klub motor konvensional. Di meja ada minuman. Ya, di meja ada minuman. Saya udah tahu minuman itu haram. Kalau saya punya iman udah selesai, nggak usah diminum. Ya, udah selesai nggak usah diminum. Nggak usah ditanya kunaonnya haram, tapi is yang ngeunah itu membuat persaudaraan jadi lebih dekat. Itulah yang jadi mempertanyakan iman. Iman teh juga kumahanya iman teh karasan teh nya, nggak usah digitu-gitu. Ya, kata Ustadz tadi azan berkumandang. Udah jelas azan berkumandang, kita harus nyamperin masjid sholat. Nggak usah masih ditanyain, oke lah tunduh kene segedeng dia tuh lah. Gitu. Itu yang jadi berlanjut mempertanyakan iman bisa dirasain nggak, iman bisa dilihat nggak, ujungnya ke situ. Kayak ditato Pak, ditato itu awal kemaksiatan. Manya tuh guys ditato tuh nginum, 2 ta maksiatna. Atuh geus nginum manya teh jeung awewe itu deket si awewe geulis. 3 ta maksiatnya. Ya. Jangan diawali dengan yang enggak macam-macam lah. Kalau mau tanya iman gak usah ditanya-tanya, iman meyakin aja sama Allah udah. Yakin ketentuan Allah, itu yang dilarang udah. Itu yang disuruh sama Allah lakukan. Udah.
udah aja gitu. Jadi nggak usah bertanya-tanya iman kita bisa dirasain nggak. Kalau bertanya ke seperti itu mah ada para sahabat mungkin yang punya iman mah orang mah teuing atuh gitu. Ya datang ke sini, jujur aja saya tadi datang ke sini lewat Pasteur, banyak kerumunan orang yang mengantarkan Persib ke Jakarta ya. Gendumal Pak di sini. Aduh anjing teh macet ini coba ditungguan Gus Ali di Al-Haq di. Duh kirek nepi jam sabaraha. Ngedumal Pak di sini. Ya, termasuk Ustaz pun tadi terjebak macet di bawah batu. Da beliau mah Ustaz istighfar, urang mah henteu tadi geus ngedumal dina teh. Anjing aing geus kedok itu datang ke sini di halangan eta adinya tiasa lebat hararesi di mindahkeun parkiran ge ngedumal Pak di sini. Padahal nggak usah seperti itu, sabar aja insyaallah gitu ya. Kata Allah nggak usah ngedumal, udah selesai gitu. Jadi kita nggak usah mempertanyakan iman kayak gimana ya. Nanti kalau misalnya kita mempertanyakan iman kayak gimana, kerasa apa enggak, nanti ujung-ujungnya syariat marifat rekod kan itu nah. Ujung-ujungnya jauh dari Al-Quran dan Sunnah itu ya. Kudu diajak ngobrol jeung Kentato. Walau bisa ngomongin seperti itu. Start closing katanya itu. Alhamdulillah. Ustaz boleh closing, ada waktu 1 menit sampai 2 menit lagi Ustaz buat closing pada kesempatan kali ini. 1 menit sampai 2 menit Ustaz. Ya, siap. Baik teman-teman, dalam closing statement ini karena ini para pemuda ya, dan saya yakin semua pembelajar ya. Jadilah pembelajar yang baik, jadilah penuntut ilmu yang baik, bahkan kewajiban belajar dilekatkan sejak kita dilahirkan sampai kita wafat. Sadarlah kita hidup di muka bumi ini, tempat ini sengaja oleh Allah dinamai ardi, itu dinamai ardi karena ardi itu maknanya rendah. Ambisi, harapan yang berlebih di dunia ini pada akhirnya ketika sampai pun itu gak ada apa-apanya itu. Jadi terus sifat tempat tinggal kita pun namanya dunia, karena dunia itu bermakna sementara, sesaat. Ingat, hidup kita tidak akan lama. Kita diperintah kepada iman dan kita diperintah membuktikan iman dengan syariat, dengan rukun Islam itu yang pertama apa tuh? Syahadat, kedua sholat, zakat, puasa, haji, pegang sampai mati, hingga sampai apa tuh? Berupaya sekeras tenaga menjauhi yang dilarang oleh Allah. Itu saja sebetulnya ringan. Tapi yang dilarang ini kata manusia sebagian, kan kenapa yang dilarang yang enak-enak enggak juga, yang halal lebih enak, benar nggak? Lebih enak sebetulnya itu. Gitu. Dan itu enaknya versi hawa nafsu. Dan mudah-mudahan semua yang hadir Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Allah anugerahkan pemahaman. Amin. Allah anugerahkan kemampuan untuk mengamalkannya. Amin. Dan Allah anugerahkan untuk menjadi penerus risalah dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita sebelum wafat Allah anugerahkan hayatan thayyibah. Saat ajal menjemput Allah anugerahkan husnul khatimah. Dan kelak di sorga semoga Allah kumpulkan kita dengan mendapat keridhoannya. Amin. Allahumma amin. Itu mungkin ya. Terima kasih semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya beres.